Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dan salam. Mari mengawali perjalanan hidup hari ini, kita beri tempat firman Tuhan di hati kita untuk menuntun perjalanan hidup semakin berarti di hadapan Tuhan. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini dan kami bersyukur untuk selamat yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabdamu, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan untuk kita renungkan dari Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, good friends, teman yang terbaik. Lorenzo Alexander, seorang pemain di Liga Football Profesional Amerika. Sebelum menjadi tim football, ia adalah pribadi yang sangat egois. Dia adalah pribadi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia selalu merasa bahwa dirinya dapat melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan orang lain. Dengan prinsip itulah, maka hidupnya semakin diisi dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tetapi sekalipun dia mengisi hidupnya dengan hal-hal yang indah menurut duniawi, dia merasa ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya. Lalu ketika dia bergabung dengan tim football profesional, ia mengakui bahwa timnya ini sangat berdampak luar biasa dalam kehidupannya, dalam arti merubah sikap dan tindakan-tindakan serta perbuatannya. Bahkan sampai kehidupan spiritualitasnya pun diubah oleh teman-temannya. Ia kemudian menjadi orang yang sangat taat dalam beribadah, berdoa, membaca firman, dalam arti dia hidup bertobat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alexander mengakui dengan cara temannya mengatasi kehidupan di dalam keluar dan di dalam lapangan, maka sikap mereka itulah yang sangat berarti baginya. Dan sikap dari teman-temannya yang merubah karakter hidupnya itu ia ingin sekali praktikkan dan ia ingin menjadi seperti teman-temannya. Kan itu saya katakan tadi, pengakuannya bahwa pengaruh teman-temannya dalam hidupnya di luar lapangan, di luar keberadaan mereka itu sangat berdampak positif sehingga ia bertobat. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menceritakan kisah Salomo yang juga mengakui seperti Alexander bahwa pergaulannya dengan orang bijak menjadikan dia bijak. Karena itu Salomo memberi pesan melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Ketika orang memberi kebijakan,
maka pasti kita akan memperoleh kebijakan. Satu kebijakan yang kecil dapat berdampak begitu besar dalam kehidupan seseorang. Dan Salomo telah belajar dan sudah tamat dalam memahami prinsip hidup sebagai seorang yang bijak. Karena itu, kalau Lorenzo Alexander sampai bertobat karena belajar dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang bijak dari teman-temannya tim football, maka marilah kita juga terus belajar dari setiap pengalaman hidup yang kita alami untuk menjadi bijak. Hidup ini atau hidup yang Tuhan anugerahkan adalah hidup yang harus kita bawa berelasi, berhubungan dengan sesama. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Karena itu firman Tuhan mau mengatakan pandai-pandailah membangun hubungan dan relasi dengan sesama. Pandai dalam hal ini, bergaulah dengan orang yang hidup bijak, supaya hidup bijak itu juga menjadi bahagian kehidupanmu, karena belajar dan bergaul dengan orang-orang yang menabur kebijakan dalam hidupnya. Bergaul dengan orang bijak akan membawa motivasi, inspirasi, dan akhirnya kita akan dapat berguna bagi sesama. Marilah saudara-saudara, kita terus mengembangkan cara berelasi dengan orang yang bijak, supaya kelak hidup kita juga bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Pengaruh yang baik menghasilkan kebaikan, dan pengaruh yang baik akan membangun kehidupan seseorang menjadi orang yang bermartabat. Karena itu, hiduplah bijak, bergaulah dengan orang bijak, dan dengan kebijakan itu kita bisa mempengaruhi lingkungan. Kita diberkati oleh firman Tuhan, dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarkanlah kami menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami senantiasa memilih kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, karena kami bergaul, berelasi dengan orang-orang yang hidup bijaksana. Terima kasih Bapa, keselamatan yang Engkau anugerahkan, memberikan kami waktu dan ruang untuk menikmati hidup sepanjang hari ini, karena itu hanya kepada Tuhanlah. Berdoa menyerahkan hidup ini, pimpin sertai pelihara dan naungi umat-Mu, jemaat-Mu. Engkau berkati, bahkan segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan hari ini, Tuhan berkenan memberkati majelis gereja dalam menata pelayanan pengurus OIG. Tuhan berkati, bahkan yang sakit Tuhan pulihkan, yang berhari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan diberkati hidup mereka. Yang bergumul angkat beban-beban pergumulan dan kuatkan menghadapi semua ini. Berbagai rencana-rencana yang ada Tuhan dahului, yang berduka Tuhan hiburkan. Bapa di sorga, berdoa untuk gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Roh Kudus menuntun bangsa negara kami, pemerintah dari pusat ke daerah-daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta. Semua kami serahkan ke dalam pimpinan kuasa dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, sejauh hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni dosa kami, ini doa kami, yang semuanya kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kita diberkati oleh firman Tuhan untuk menjadi bijak. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan shalom.